Hai guys, sebelumnya perkenalkan nama aku Ikhwandi Chandra Nugraha. Saat ini aku kuliah di Universitas Muhammadiyah Makassar, jurusan Pendidikan Kedokteran, dan saat ini semester 6. Kebetulan saya asli dari Kalimantan Utara, ya memang jujur lumayan jauh. Dan untuk menceritakan kenapa saya ujung-ujungnya di Makassar itu agak sedikit complicated ya. Dan mungkin kalau kesehariannya seperti biasa, bangun pagi, terus kemudian sholat, tentunya setelah itu berangkat ke kampus, kuliah seperti biasa dari pagi sampai sore. Dan kalau ditanya bagaimana cara membagi keseharian, mungkin tergantung lagi. Kalau misal seandainya pulang kampus itu ada kegiatan, saya bakal lanjutkan kegiatan ataupun rapat, karena kan saya ikut beberapa organisasi juga. Dan malamnya saya pulang, kalau seandainya ada deadline lomba, saya kerjakan lomba-lomba atau karya-karya saya yang belum terselesaikan. Setelah itu baru saya juga sempatin untuk membaca beberapa materi yang sempat ketinggalan di kelas. Karena kan sering izin juga, jadi beberapa materi yang ketinggalan tuh saya ulang lagi pada malam hari. Dan kalaupun kadang ngantuk, saya bakal tetap tidur. Kalau teman-teman tanya kapan tidurnya, saya tetap tidur juga. Dan kadang kalau memang ada beberapa deadline yang belum terselesaikan, saya akan menyelesaikannya pada malam hari itu juga. Dan paginya bagaimana Kak untuk kuliahnya? Saya kadang tidur di kelas, jujur. Untuk menjaga kesehatan juga ya, karena ya teman-teman tahu saya anak kedokteran, jujur yang jadwal padat itu bagaimana saya tetap menjaga aktivitas saya. Saya selalu berkata pada diri saya, jika ada waktu saya akan pakai untuk olahraga. Jadi seandainya gini, pagi ada jadwal yang di reschedule ataupun pagi itu belum masuk jam 7.30, maka saya pakai jam tersebut untuk olahraga, karena kan juga tempat olahraga saya itu dekat dengan rumah. Nah setelah itu baru langsung ke kampus seperti biasa. Dan kalau soal makan, saya makan seperti biasa, makan nasi 3 kali sehari. Tidak begitu sehat, tapi usahakan ada sayur juga. Nah kemudian baru-baru ini saya alhamdulillah dapat beberapa juara di bidang karya tulis ilmiah. Dan yang dalam baru-baru dekat ini, yang pertama saya mendapatkan juara 3 secara umum, dan kemudian dapat gold kategori dari beberapa tim. Dan yang ketiga itu saya dapat best paper. Dan juga alhamdulillah saya dapat fully funded untuk dibiayai ke Turki. Tapi programnya pada tahun pada tahun 2026, bulan Februari. Jujur itu seleksinya memang panjang, kurang lebih ada 6 bulan untuk mendapatkannya, dan alhamdulillah saya dapatkan fully funded ke Turki itu. Halo seluruh pemirsa Berita Kota Makassar, saat informasi 4 media bisa dibaca, didengar, juga bisa ditonton. Ya, semua yang kita dengar tadi ya, sangat excited mendengar profil singkat dari pemuda di samping saya tentunya. Kalau tadi beliau jomblo, sekarang sudah ada yang temani. Artinya kan kita mau wawancara ya. Hari ini kita mau wawancara pemirsa dengan membahas sebuah kisah prestasi dan juga inspirasi. Sama di segmen kita ya, segmen Ruang Inspirasi dan Prestasi. Tak kenal maka tak sayang, langsung saja saya harus berkenalan juga dengan pemuda yang sangat ganteng di samping saya. Halo Ikhwan. Halo Kak. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Baik, tadi saya lihat cuplikan videonya sumringah sekali ya. Iya. Ini habis kuliah atau gimana ini? Habis kuliah. Habis kuliah. Ikhwan, jurusan kedokteran. Betul. Memang Ikhwan ya kalau jurusan kedokteran biasanya selalu membawa harum kampus. Masya Emang Allah, gitu ya? alhamdulillah. Oke. Nah Ikhwan ini sebenarnya pertama kali ikut lomba atau sudah sering? Jujur kalau aktifnya baru saat kuliah semester 3. Semester 3? Iya. Sekarang semester berapa? 6. Semester 6, berarti angkatan 2022. Ya, cocok. Oke, kamu asalnya dari mana tadi? Kalimantan. Kalimantan. Nah itu yang saya notice juga tadi. Kalimantan kok jauh-jauh sih Iwan ke Makassar untuk kuliah kedokteran. Emangnya di Kalimantan nggak ada gitu? Ada sebenarnya. Cuman dulu itu sebenarnya tidak kepikiran untuk kuliah. Jadi saya daftar Akmil. Tahu Akmil? Oke, tahu. Ya. Dan belum rezekinya, itu saya gagal di bulan Juli karena itu sudah sidang akhir. Dan tidak tahu juga ternyata gagal. Sebenarnya saya dapat eligible juga untuk ambil SNMPTN pada saat itu. Tapi memang mungkin nggak tahu targetnya terlalu tinggi, jadi SNMPTN-nya ternyata nggak lolos. Dan memang nggak berharap di situ karena kan saya fokusnya di Akmil. Dan ternyata gagal di bulan Juli, negeri kan sudah tutup itu. Dan saya bilang, aduh, apakah saya milih untuk nganggur gitu kan? Kata orang tua saya, ya udah coba aja swasta. Sehingga cari-cari, ternyata swasta yang baik
yang lumayan baik setelah negeri itu adalah Muhammadiyah. Nah, tapi saya tidak targetkan Muhammadiyah Makassar pada awalnya. Saya milih 3, Muhammadiyah Malang, Jogja, sama Makassar. Saya tes 3-tiganya dan ternyata Unismu Makassar pada saat CBT komputer itu dia langsung kayak, oh selamat Anda lulus di komputernya. Jadi kayak, oh alhamdulillah. Udah kayak gitu ekspresinya pada saat itu biasa aja, alhamdulillah. Dan pas pulang ternyata ada diinfokan bahwa ada deadline pembayaran. Nah, kata orang tua, kamu sudah tes di Malang, waktu itu sudah tes juga di Malang, UMM. Tapi pengumumannya belum keluar kalau UMM, duluan yang Unismu. Baru deadline sudah dekat banget. Jadi mau nggak mau kata orang tua daripada nganggur, ya udah bayar aja yang di Unismu Makassar. Pas sudah dibayar, 1 minggu kemudian keluar pengumuman yang di Malang. Ternyata LOA dapat Relation Acceptance itu lulus. Tapi udah nggak bisa karena gimana ya? Udah terlanjur ke bayar. Berarti kan jalani kedokteran ini terpaksa? Nggak paksa juga sih, harus ikhlas. Harus ikhlas ya. Oke. Ini kan karena kamu jauh-jauh dari Kalimantan, ternyata cita-cita kamu dulu itu menjadi seorang abdi negara. Tapi ternyata takdirnya ada di jurusan kedokteran. Nah, menjadi mahasiswa di jurusan kedokteran itu gimana sih rasanya, Iwan? Campur aduk. Campur aduk apanya? Campur aduknya kayak kaget karena yang begitu dihantam. Kita kan SMA pada umumnya kayak seminggu mungkin sebulan lah sekali ujian misal. Terus di kedokteran sering ujian, jadi kayak sempat drop juga. Oh, sempat drop. Tapi basic kamu ada enggak di kedokteran itu? Alhamdulillah ada, karena kan SMA-nya IPA. Oh, oke. IPA. Sudah belajar dari awal ya berarti? Iya. Nah, Iwan, tujuan kita podcast ya hari ini tentunya karena ada saja yang kemudian masuk diliput dari beberapa media nih. Prestasinya kamu banyak, tentunya mengharumkan kampus Unismu Makassar. Ya, walaupun kamu orang Kalimantan, tapi ternyata tahu-taunya kamu mengharumkan nama Makassar di kampus Unismu sendiri. Termasuk di tahun 2025 ini, pemirsa, lomba Iwan ini mendapatkan penghargaan Lomba Esai Internasional dengan 3 kategori, Best Paper, Gold Medali, juara 3 bidang kesehatan. Oke, boleh diceritakan secara singkat seperti apa lombanya itu pada saat itu, Iwan? Jadi lombanya itu pertama kita kalau tahu abstrak, jadi kita buat dulu abstraknya. Nah itu kita kirim submit ke penyelenggara lomba. Dan kebetulan kemarin lombanya itu di USIM, Universitas Sains Islam Malaysia, dan ternyata LOA kami diterima. Nah setelah abstrak kami diterima, baru diberikan LOA tadi itu kalau akan melakukan finalis lagi di sana offline. Nah makanya setelah itu berangkat dengan persiapan yang seadanya, dan pada waktu itu lombanya kan sebenarnya berdua. Jadi saya sama teman saya sama-sama Muhammadiyah juga. Berarti bareng ke sana? Bareng ke sana, dan ya langsung seleksi, dan ternyata pas di sana seleksinya ada 2 kali lagi. Pertama itu seleksi untuk 3 kategori itu, siapa saja yang dapat gold, siapa saja yang dapat perunggu sama perak. Itu kan sistemnya kalau internasional dia yang dapat gold bukan cuma 1. Jadi kayak dikategorikan 10 besar, 8 besar. Nah kebetulan kemarin 8 besar yang masuk kategori itu dapat gold semua, 8 besar. Nah setelah itu seleksi kedua ada lagi ternyata yang 8 besar ini untuk ambil juara 1, 2, 3. Nah itu presentasinya langsung di depan semua peserta yang lain. Ya, berarti tampil dong ya? Tampil di atas panggung. Kalau yang sebelumnya kan cuma kayak juri by jury kan, kayak ya one on one kayak gitu kan. Nah ini semua kayak jadi gugup waktu itu. Nervousnya kerasa banget. Jadi sampai lupa kan bahasa Inggris kan, presentasinya in English. Yang biasanya lancar, langsung di atas tuh yang kayak cuma riwayat saja lupa bahasa Inggrisnya apa. Ternyata history kan kalau riwayat. Jadi saya bilang pada waktu itu, how to say riwayat. Oh, keceplosan. Itu di panggung. Langsung nanya gitu ke penonton. Ketawa juga penonton. Oh iya. Langsung aja pada saat itu kayak udahlah. Kayaknya enggak, ini udah gak dapet nih. Dan ternyata Tuhan berkata lain, alhamdulillah masih diberikan juara 3. Juara 3. Dan ini kamu, biasanya kan orang lomba tuh dapat juara atau penghargaan itu hanya 1. Ini kamu dapat 3 penghargaan. Kalau menurut Ikhwan sendiri, kenapa kamu sampai dapat 3 penghargaan itu? Padahal kamu tadi ceritakan bahwa di panggung kamu sempat gugup juga. Betul. Jadi kenapa dapat, aku juga sebenarnya tidak terprediksi dapat 3 kategori itu. Dan panitia memang tidak bilang kayak, kategorinya nanti bakal ini aja. Nah ternyata dari segi paper mungkin kami bagus, jadi dikasih di best paper dari yang lain. Terus kalau juara 3 tadi memang yang setelah presentasi itu, mungkin bagaimana penilaian juga kurang tahu.
Paper ya, kalau kita mengerjakan paper itu kan harus teliti dan sebagainya, banyak betul. yang harus diperhatikan. Kamu memang punya basic menulis dari awal atau gimana? Saya belajar. Kalau untuk basic, jujur juga tidak punya basic banget. Saya belajar. Iya, kamu kan tadi mengatakan bahwa kamu itu mempelajari pada saat semester 3. Semester 3. Itu semester 3 termotivasi dari apa sampai mau menulis gitu? Oke, jadi motivasinya tuh sebenarnya saya bilang kayak apa ya? Saya buat selain belajar. Ya udah, ternyata ada lomba. Kebetulan saya juga ikut organisasi Mars. Jadi Mars itu kayak organisasi keilmiahan. Nah, sebenarnya mulai dari situ juga belajar, terima materi, dan ada lomba masuk. Dan pada waktu itu pas lomba pertama itu nggak lolos, finalis juga nggak masuk. Jadi kan kita sistemnya kalau itu tuh kalau paper apa biasanya tuh lomba dulu, kirim karya dulu, diseleksi tuh karyanya dulu. Nah kalau masuk finalis baru dilombakan offline. Nah itu saya sampai 1-2 kali kalau nggak salah kirim paper saya. Kan sesuai tema kan. Jadi mau nggak mau kita tuh kalau setiap ada lomba buat karya lagi baru. Makanya mungkin kadang itu juga yang buat orang malas. Kalau sudah gagal udah malas coba. Pesimis deh, berhenti gitu. Karena kan capek kan tulis. Jujur capek banget. Apalagi kalau sudah deadline. Aduh itu parah. Nah setelah itu yang ketiga alhamdulillah ternyata lolos. Dan itu waktu itu di Jakarta, Atmajaya, Universitas Atmajaya. Itu pertama kali saya juara paper. Juara 2 2024 juga. 2024. Juara 2 dan ternyata seru. Kita tuh menang dengan karya kita tuh kayak ada rasa kebanggaan sendiri. Mau coba lagi. Ternyata rezeki pas coba ke depannya alhamdulillah nggak tahu kenapa hoki terus mungkin atau bagaimana. Setiap submit paper lulus kayak gitu. Walaupun sempat ada juga di sela-sela nggak lolos ya udah. Dan selalu dapat penghargaan. Dapat walaupun kayak 3 mungkin. Tapi sebelum mendapat juara itu kamu berapa kali submit paper itu baru kemudian betul. Juara? Beberapa kali. Sudah beberapa kali? Beberapa kali. Kalau orang biasa kita kalau orang ya manusiawi ya. Mungkin kalau sudah beberapa kali kita submit paper lalu kemudian nggak lolos, sudah deh kayaknya nggak ada memang rezeki kok di sini. Betul. Biasanya seperti itu. Tapi kamu semangat terus ya? Ya karena didapat sudah kayak rasa keenakannya itu didapat gitu. Kalau mungkin orang lain nonton, apalagi kamu dari jurusan kedokteran, pasti mereka mengatakan kenapakah tidak di kedokteran saja, kurang sibukkah di kedokteran? Iya banyak yang tanya begitu di DM saya masuk. Saya juga bingung jelasin satu-satunya bagaimana. Saya kan juga ada beberapa undangan untuk sharing session juga. Saya bilang di situ. Tadi saya sempat juga katakan bahwa kalau kalian capek atau ngantuk pada malam hari tidur. Karena jujur saya kalau udah ngantuk tidur teman-teman. Tapi ada memang di mana waktu kalau deadline saya bakal paksakan itu saya kerjakan sampai selesai. Ya di kelas baru curi-curi tidur sedikit-sedikit. Jadi banyak yang DM nih. Iya banyak yang tanya kayak mana bagi waktunya. Bagaimana bagi waktunya. Itu kan jurusan kedokteran yang stigma orang-orang tuh kedokteran tuh sibuk, padat banyak labnya apanya lah gitu ya. Kerja laporan dan sebagainya. Praktikum ya. Nah kamu ini justru mencuri-curi waktu untuk membuat paper, ikut lomba dan sebagainya. Orang tua kamu melihat itu semua gimana Ikhwan dari Kalimantan jauh-jauh? Jujur dari orang tua saya juga capek. Capek. Iya dia capek karena kayak aku kan biasa ayah ibu kayak tiba-tiba gitu aku nggak tanya ke mereka. Salahnya sebenarnya salah sih, jangan ditiru ya teman-teman. Salah sebenarnya. Jadi aku tuh kayak gak tanya aku mau ikut ini mau ikut itu. Giliran lulus baru aku tanya. Nah jadi kebiasaan. Udah tau mereka kaget, bangga atau gimana. Jadi kalau kita ayah besok aku kesini, besok aku kota ini, kota ini. Tiba-tiba mau ke Malaysia aja nih. Iya, jadi aku gak capek ya. Enggak sih sebenarnya. Baru orang tua aku bilang gini, kami yang capek nak kau keluar terus. Udah itu habis itu lomba yang kemarin kan langsung diingatin. Udah habis ini fokus dulu kuliahnya. Iya Bu, tapi masih ya aku nulis-nulis juga. Ikut. Kalau orang-orang juga mengatakan ya Ikhwan, kalau suka menulis, suka ikut lomba esai itu adalah dikategorikan sebagai orang-orang yang cukup pintar. Insya Allah. Kita mengatakan itu karena menulis itu bukan hanya coretan-coretan, bukan hanya ketikan-ketikan, tapi kita memakai akal untuk berpikir gitu ya. Dan itu tidak gampang dan tidak semua orang bisa. Nah, memang kamu dari SMA ini tergolong ambis atau gimana sih? Nah itu dia. SMA saya ikut organisasi juga, kan ada OSIS ya. Iya. Nah saya nggak ikut. Nggak. Oh bukan anak organisasi. Bukan anak organisasi, tidak. Tapi memang aku kayak interest yang berbaur bahasa Inggris. Jadi aku ikut satu, waktu itu ada kelas bahasa Inggris, jadi saya ikutin di situ. Dan alhamdulillah kepake sampai sekarang.
Iya sih, kalau dibilang ambis dari SMA tidak. Tapi pas kelas 3 waktu itu, mungkin guru saya lihat potensi atau bagaimana, aku juga gak tahu. Tiba-tiba langsung dipanggil, yang lain kan ikut seleksi dulu kan. Kakak tahu OSN nggak? Tahu? Olimpiade Nasional. Nah itu, yang lain tuh ikut seleksi. Sedangkan aku tuh kayak langsung disuruh guru aku, kamu ikut ini. Tanpa seleksi? Tanpa seleksi. Jadi, dan itu pas pertama disuruh ikut, aku ikutnya kebumian. Dan kebumian itu kita tidak pelajari di SMA. Tidak ada materi kebumian. Mau nggak mau aku belajar otodidak, dan guru kebumian kan juga gak ada. Walaupun 11-12 dengan geografi. Nah, jadi guru geografi aku waktu itu yang panggil aku, Pak Sudirman namanya. Jadi dia bilang, kamu coba ini. Aku juga nggak enak kan nolak. Baik Pak, saya ikut belajar. Pas akhirnya ikut ya pada saat itu. 2019 waktu itu. Dan pas kali coba, alhamdulillah lolos nasional. Dan nasionalnya waktu itu di Manado 2019. Berarti kamu hoki terus ya? Iya, kayaknya hoki terus. Aku juga bilang ke teman-temanku, aku hoki guys. Mereka nggak percaya, hoki kok gitu. Atau nanti ada yang komen, apa sih doanya? Oh, doanya. Doa di malam hari, asik. Sepertiga malam ya? Oke, Ihwan ini memang kelihatannya adalah orang yang ambis. Apalagi dijuluki sebagai jurusan kedokteran. Itu stigmanya orang itu akan mengarah kepada kedokteran itu orang yang pintar gitu loh ya. Tapi apakah dengan kesibukan seperti ini itu menyenangkan buat kamu, atau justru ini sebenarnya kamu terbebani tapi harus ikut karena tuntutan? Iya, itu dia. Kalau dibilang senang, cuma memang kadang ada rasa kayak udah capek gitu. Tapi aku bilang, masa stop gitu kan. Jadi memang untuk saat ini juga lagi, setelah aku kan minggu ini ada lagi lomba, alhamdulillah lolos finalis di Bali. Nah, aku udah niatin lomba esai lagi? Esai, alhamdulillah lolos finalis esai di Udayana. Nah, aku bilang ke diri aku, kayaknya aku habis ini istirahat dulu. Nah, jadi rencana mungkin setelah dari Bali itu mau fokus di kuliah aja dulu, selesai skripsi, kan lagi skripsian juga. Semester 6 ya? Berarti abis ini mau langsung ke Bali nanti untuk ikut lomba lagi? Hampir ya? Sudah hampir? Oke, ternyata after ini tidak ada habisnya, kamu masih harus ikut lagi. Setelah habis bicara sama kakak ini juga aku langsung ke kampus yang Alauddin. Berarti next itu kita bicara lagi? Oh, ada lagi? Oh iya. Oke, berarti kamu ikut lomba lagi, semoga juara deh nantinya ya. Amin. Nah, apalagi ya, kayak kamu tuh mengagumkan banget. Masya Allah. Kita kagum loh melihat seorang mahasiswa dari jurusan kedokteran, lalu kemudian punya ambisi untuk ikut lomba terus. Itu kan jarang-jarang kita dapati juga seperti itu. Biasanya kalau anak kedokteran juga bukan sesuatu yang jelek ya, kita bilang anak kedokteran itu biasanya fokus aja belajar di kedokteran, tapi justru kamu mengambil waktu banyak untuk ikut lomba-lomba itu. Nah, setelah juara beberapa kali, Ihwan, apa sih yang kamu rasakan dari lubuk hati kamu yang paling dalam ini? Apa sih yang kamu rasakan selalu hoki gitu? Plong. Ya, kayak serasa alhamdulillah, Masya Allah, kayak gitu aja sih. Gitu aja ya, berkat usaha ya, dan manajemen waktu kamu yang ya itu baik juga. Jadi kayak aku dapat pelajaran juga dari dari pengalaman aku. Ternyata kalau kita usaha itu better, juara alhamdulillah. Kalau tidak juga nggak apa-apa. Kayak lebih better kita gagal karena usaha, udah berusaha tapi ternyata belum rezeki, daripada tanpa usaha baru nggak lolos, kayak kurang greget. Lolos tapi memang tidak diusahakan. Iya, betul. Kayak kurang puas gitu, pasti kurang puas. Apalagi kalau usaha dan juara ternyata. Iya, itu enak banget. Itu kayak enak banget. Gitu, iya. Keren banget saya. Gak juga. Ihwan, ini mungkin terakhir, apa sih harapannya untuk kedepannya? Mungkin apalagi hari Jumat ini kamu akan berangkat lomba finalis ya, nanti finalis di Bali. Apa sih harapannya sebelum kita berakhir? Harapannya semoga bisa tetap konsisten walaupun nanti ke depan masih ada koas dan lain-lain kesibukan yang lainnya, dan berharap sehat terus aja sih buat Ikhwan yang sekarang. Sehat untuk diri sendiri. Iya, betul. Oke. Semoga mentalnya kuat-kuat ya. Betul. Sebagai syarat. Nanti aku ada ini penutup kayak kasih atau enggak? Kasih apa? Kasih motivation atau apa gitu ada? Boleh. Oh boleh. Sekarang? Oh, kirain tahun depan. Oh, tahun depan aja. Habis dari Bali aja kalau gitu. Ya, aku ada pegang beberapa kalimat yang mungkin teman-teman bisa pakai di luar sana. Jadi kalimatnya itu, aku boleh pakai nggak? Ya, boleh. Oke, silakan. Kalimatnya itu, jangan pernah mengkhawatirkan masa depan, tapi fokuslah pada masa kini yang teman-teman jalani. Betul kan? Kayak gimana ya? Itu tuh kayak
betul juga sih, hari esok belum tentu terjadi. Kenapa aku mengkhawatirkan hari ke esok. depan, yang dimana hari ini aja masih belum aku tata gitu. Sebentar aja belum tentu terjadi Betul, gitu ya maksudnya. Oke, cukup termotivasi saya ya. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah gitu ya. Masih ada Iya. lagi motivasi lain? Banyak sih tapi udah satu aja. Oke, banyak sih, tapi mungkin after dari Bali Iya. kita ceritakan lagi ya. Boleh, di Instagram aku banyak juga. Aku tuh biasa Apa nama Instagramnya? Ikhwan CHN. Oke, nanti kita follow ya. Iya, boleh, Bareng-bareng boleh. teman-teman ya pemirsa Berita Kota Makassar kita follow. Oke, Ikhwan, thank you ya. Maaf Ya, mengganggu waktunya. nggak Habis apa-apa. kuliah harusnya istirahat, tapi kita ajak berbincang dulu. Senang bisa berbicara. Kita saya juga senang loh berbicara dan tahu ternyata kisahnya Ikhwan itu seperti ini sampai kemudian bisa berambisi ikut lomba-lomba esai seperti itu. Oke, dan untuk pemirsa Berita Kota Makassar, kisah inspirasi dan prestasi lainnya tentunya nantikan di kanal YouTube BKM News yang menyajikan satu informasi 4 media, bisa dibaca, didengar, juga bisa ditonton. Bersama saya Rahma dan juga Ikhwan, pada hari ini sang mahasiswa yang berprestasi dari jurusan kedokteran, ilmu kesehatan, Fakultas Kedokteran juga Universitas Muhammadiyah Makassar. Kita pamit, Ikhwan ya, bareng-bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.